Oke, kita akan melanjutkan materi kuliah kita ya. Ini materi pertemuan ketiga. Kali ini kita akan bicara mengenai sistem hardware komputer ya. Jadi di pertemuan pertama kita sudah bicara mengenai definisi IT. Di pertemuan kedua kita sudah bicara mengenai peran IT ya. Dan di pertemuan pertama juga sudah kita tahu bahwa komponen IT itu ada dua ya, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Nah, kita akan membedah ya antara apa itu teknologi komputer dan apa itu teknologi komunikasi. Dan yang pertama akan kita bedah adalah mengenai teknologi komputer ya. Nah, komputer kita akan pada saat ini kita akan membahas mengenai sistem hardware komputer. Oke. Apa itu sistem komputer? Oke, nah sebelum masuk ke sistem komputer ada beberapa informasi ya yang ada beberapa, mungkin kita sedikit feedback ya. Apa yang sudah kita pelajari. Oke. Jadi ini materi kita sebelumnya ya, dari sekedar mengingatkan bahwa dalam konteks IT ada yang nama data, ada yang nama informasi ya. Data adalah kumpulan fakta yang mungkin kita lihat, kita rasakan seperti itu ya. Nah, adapun informasi adalah data yang sudah diproses, yang memiliki arti tertentu dan digunakan di dalam mengambil keputusan. Itu ya. Jadi bedanya jadi data dan informasi itu saling berkaitan, tapi berbeda secara definisi ya. Jadi informasi adalah data yang sudah diproses. Oke, yang mana ini memiliki arti tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk merubah data menjadi informasi itu adalah peran komputer ya. Jadi komputer yang kita buat, yang kita gunakan pada dasarnya adalah perangkat yang berfungsi untuk merubah data menjadi informasi seperti itu. Oke, nah sistem komputer itu terbagi dalam bagian ya. Ada namanya hardware, sistem hardware. Oke. Jadi ada namanya hardware, ada namanya sistem software. Hardware itu ada perangkat keras ya. Ada perangkat keras. Perangkat keras adalah kumpulan elemen fisik ya yang komputer. Ada motherboard, hard disk, memori, monitor, keyboard. Ini adalah hardware. Nah, adapun software, perangkat lunak adalah komponen instruksi yang disimpan dan dijalankan oleh hardware komputer. Oke, jadi kalau hardware adalah barangnya, kalau software itu ibaratnya ya perintah yang digunakan untuk perintah yang akan dijalankan untuk supaya si komputer bekerja seperti itu ya. Oke, sistem komputer, kemudian operasi dasar komputer. Nah, di dalam komputer itu dia memiliki operasi dasar ya. Operasi dasarnya jadi ada 4 sebenarnya. Jadi komputer itu punya 4, tetapi kemudian di awal pembentukannya, di awal perkembangannya operasi dasar itu hanya 4, tapi kemudian sesuai dengan perkembangan zaman ditambahkan 1, yaitu ini ya. Oke, jadi ada 5 ya. 4 merupakan operasi dasar, 1 operasi tambahan. Operasi dasar terdiri daripada operasi input operation ya. Input operation adalah memasukkan data ke dalam komputer. Data misalkan ngetik ya. Ngetik adalah cara bagaimana kita memasukkan data ke dalam komputer. Nah, processing operation atau operasi processing adalah memproses data menjadi informasi. Misalkan kita memasukkan nilai 5, dihitung keluar 100. Nah, itu adalah memprosesnya seperti itu. Nah, kemudian ada storage operation. Storage operation adalah proses untuk menyimpan data informasi. Oke. Nah, di dalam komputer ada yang namanya storage ya, atau tempat penyimpanan data seperti itu. Ada dua bagian. Ada dua kategori ya. Ada namanya primary storage atau storage yang utama, dan secondary storage atau storage yang sekunder seperti itu ya. Primary storage memori RAM ya.
memori atau RAM, kemudian kalau external storage ini adalah hard disk ya. Hard disk itu adalah bagian daripada storage seperti itu. Kemudian ada yang namanya output operation ya. Ini menampilkan data atau informasi. Misalkan ketika kita ngetik, setelah ketik kemudian hasilnya layar dalam monitor. Itu untuk menampilkan apa yang kita ketik supaya tampil dalam layar monitor. Nah, itu adalah namanya proses output operation. Oke. Dan yang terakhir communication operation. Ini adalah menghubungkan komputer dan komputer lainnya. Nah, ini belakangan ya. Kalau ini sudah ada sejak komputer kembangkan, akan ada belakangan. Communication operation itu dilakukan ketika teknologi jaringan sudah berkembang pesat seperti ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan membahas satu persatu hardware komputer. Nah, pertama ada nama input device. Jadi input device ini adalah perangkat input yang digunakan untuk input operation. Apa saja sih input device? Nah, yang utama adalah keyboard ya. Keyboard adalah perangkat untuk merubah huruf, angka, dan karakter lainnya menjadi spesifik yang dapat dipahami oleh prosesor. Itulah namanya input device. Keyboard ya, keyboard. Kemudian ada mouse ya. Mouse juga salah satu bagian dari input device. Ini adalah perangkat untuk memanipulasi objek yang ditampilkan di layar monitor. Kemudian ada yang namanya joystick ya. Joystick ini perangkat pointer untuk merubah posisi kursor. Bisa digunakan untuk card atau game. Kalau Anda sering main game, Anda pasti kenal joystick ya. Karena itu biasanya lebih mudah untuk digunakan ketika memindahkan objek game ya, seperti itu. Light pen ini perangkat pointer untuk yang menyerupai pensil. Jadi kalau kita misalkan ingin tanda tangan langsung ya di dalam komputer, kita bisa menggunakan yang namanya light pen seperti itu. Nah, kemudian scanner. Nah, scanner ini perangkat ya untuk menginputkan data dalam bentuk gambar menjadi data digital. Ini berdasarkan menyerupai mesin fotokopi ya. Jadi misalkan Anda membuat sebuah dokumen di dalam Microsoft Word. Misalkan Anda membuat surat perjanjian seperti itu, kemudian surat itu kemudian Anda tanda tangani. Nah, supaya misalkan Anda akan kirim lewat email, maka supaya si surat yang Anda sudah tanda tangan itu bisa dikirim lewat email, maka Anda harus merubahnya ke dalam bentuk digital kan? Nah, Anda bisa merubahnya menggunakan scanner. Jadi Anda scan dokumen Anda, dapat file misalkan file JPEG-nya, baru kemudian si file JPEG itu bisa dikirimkan ke email. Nah, itu namanya scanner ya. Jadi scanner itu merubah data menjadi data digital ya, seperti gambar ya. Biasanya merubah dokumen dalam bentuk gambar menjadi data digital seperti itu ya. Nah, digitizer ini perangkat untuk merubah informasi analog menjadi digital ya. Ini mirip-mirip dengan mirip-mirip dengan ini sebenarnya. Kemudian ada juga ini mikrofon ya. Mikrofon juga sama, dia dari input devices. Nah, mikrofon berperan untuk memasukkan data suara ya menjadi data digital. Jadi data suara yang keluar dari mulut manusia itu namanya data analog. Nah, supaya dia bisa diproses dalam komputer, maka si data analog itu perlu diproses menjadi data digital. Itulah peran daripada mikrofon. Jadi kalau Anda misalkan ingin memasukkan suara Anda ke dalam komputer, ini mau Anda simpan di dalam hard disk, maka Anda membutuhkan mikrofon seperti itu. Kemudian ada namanya OCR ya, Optical Character Reader. Ini perangkat untuk membaca tulisan yang dicetak. Ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan dengan scanner ya. Cuman kalau scanner kan dia merubah dari gambar menjadi dari bentuk kertas menjadi ke dalam bentuk image di komputer. Nah, kalau OCR ini untuk membaca dokumen. Jadi kalau Anda punya dokumen, misalkan dokumen itu dalam bentuk kertas, nah ini ingin Anda convert ke dalam bentuk Word, maka Anda bisa menggunakan OCR
karena kalau OCR dia bisa membaca tulisan ya, seperti itu. Atau Anda punya buku, atau Anda misalnya punya buku, nah isi buku itu mau anda apa namanya, isi bukunya mau Anda edit, Anda bisa scan menggunakan OCR ini. Setelah itu hasilnya dalam bentuk teks bisa Anda edit seperti itu. Jadi OCR ini mirip-mirip dengan yang namanya scanner seperti itu ya. Cuman outputnya yang berbeda. Oke, ini kamera juga sama ya. Kamera juga bagian daripada input devices seperti itu ya. Oke, ini paling sering kamera ini kalau Anda misalkan smartphone ya. Smartphone kan komputer kecil ya. Nah, kalau smartphone zaman sekarang kan sudah dilengkapi dengan kamera kan. Akibatnya Anda bisa mengkamera, mengambil gambar oleh kamera tersebut, kemudian langsung dimasukkan ke dalam komputer dan kemudian bisa Anda kirim ke komputer lain kan, seperti itu. Maka kamera pun bisa dimasukkan ke dalam sebagai input device. Kemudian webcam ya, nah ini saya lupa, ada webcam juga sama. Webcam juga sama, ini adalah input device. Kalau kamera itu menginput gambar, kalau webcam itu menginputkan video kita kan. Misalkan kita ingin melakukan zoom atau melakukan teleconference menggunakan Google Meet, maka kita pasti akan membutuhkan yang namanya webcam. Nah, inilah yang berperan sebagai input ya, yang akan memasukkan video kita ke dalam komputer seperti itu. Oke, perangkat selanjutnya yang akan kita bahas adalah perangkat processing ya. Processing device. Jadi processing device ini dia akan mendukung operasi processing. Oke, jadi dia berperan untuk memproses data menjadi informasi. Nah, apa saja bagian daripada processing devices ya? Ini ada dua. Ada casing power supply, ini rumah bagi hardware ya, komputer serta sumber energi listriknya. Seperti itu ya. Ya casing dan power supply ini opsional ya. Karena sebenarnya tanpa ada casing juga bisa, walaupun memang sangat tidak disarankan ya, seperti itu. Nah, processing devices yang utama adalah prosesor ya. Prosesor, jadi ini berperan sebagai central processing unit. Central processing unit itu ibarat kalau di manusia otaknya ya. Jadi prosesor ini adalah otak daripada komputer. Dia yang akan kemudian berperan untuk memproses data menjadi informasi seperti itu ya. Semakin tinggi kemampuan CPU, maka semakin banyak dan semakin cepat data yang bisa diproses sama dia, seperti itu ya. Jadi nah ini si prosesor ini dinilai dari kecepatannya ya. Kecepatannya kalau zaman dulu mungkin 500 kilobit per second ya. 500 Hz. Nah, kalau sekarang itu sudah sampai 2 GHz ya. Jadi kalau ada memiliki prosesor CPU dengan kemampuan 2 GHz, artinya dia mampu melakukan 2 miliar proses per detik. Oke, itu ya. Jadi dia bisa melakukan 2 miliar proses per detik. Nah, itu adalah ukuran daripada kualitas prosesor. Semakin tinggi, semakin bagus, karena menunjukkan semakin cepat dia melakukan proses, dan semakin besar juga data yang dia bisa proses seperti itu. Nah, CPU sendiri adalah transistor ya. Jadi dia terdiri dari jutaan transistor. Jadi di dalam ukuran seperti ini ya. Nah, ini ukurannya mungkin saya lupa ya, mungkin sekitar 5 cm ya. 5 cm. Di dalam ini dia mengandung jutaan transistor ya, seperti itu ya. Biasanya semakin tinggi kecepatannya, semakin banyak transistor yang dikandung di dalam si chipnya ya, seperti itu ya. Oke, itu processing devices. Sekarang kita masuk ke yang namanya storage devices. Storage itu tempat penyimpan data ya, atau gudang data. Oke, nah ini adalah tempat, ini perangkat untuk mendukung proses storage ya, seperti itu ya. Nah, storage sendiri ini ada beberapa macam ya. Pertama ada yang namanya memori atau RAM. Ini ada penyimpan data sementara, menyimpan data sebelum dan sudah diproses. Ini RAM. Seperti itu. Nah, ini sifatnya sementara ya. Jadi kalau data
Jadi kalau ketika komputer jalan, maka data di dalam itu diproses. Tapi ketika komputer mati, maka data di dalam RAM itu hilang. Seperti itu. Oke, nah RAM juga berpengaruh terhadap kualitas komputer ya. Semakin besar RAM, semakin bagus. Artinya semakin banyak data yang bisa diproses. Nah, RAM ini dia diukur dari kapasitas ya. Kapasitas itu dengan megabyte. Oke. Kalau sekarang mungkin gigabyte ya. Kalau sekarang di pasaran itu kan ada yang 4 GB, ada yang 16, ada yang 32 byte ya. Tergantung speknya seperti itu. Kemudian hard disk. Nah, hard disk ini tempat penyimpanan data secara permanen. Ini namanya hard disk. Jadi kalau misal, nah bedanya dengan pertama, kalau hard disk kalau komputernya mati, maka datanya itu disimpan. Begitu ada hit kembali, datanya bisa Anda panggil kembali ya, untuk Anda proses seperti itu ya. Kemudian ada floppy ya. Nah, floppy ini sekarang sudah punah ya, sudah jarang. Jadi kalau ada seorang beli komputer, ya dipastikan tidak akan ada floppy di dalamnya, karena sudah dianggap ketinggalan zaman. Ini kalau ini fungsinya mirip flash disk ya. Fungsinya mirip flash disk, cuman kalau flash disk kan ukurannya sekarang berapa giga gitu kan. Satu flash disk bisa 4 giga, bahkan kalau salah ada yang sampai 64 giga kan, seperti itu. Nah, kalau floppy itu hanya 1,4 megabyte, kecil banget ya, memang seperti itu ya. Tapi zaman dulu ketika data masih kecil-kecil ya, itu sangat berarti ya. Kemudian CD atau DVD drive. Nah, ini perangkat penyimpan data yang menggunakan teknologi laser untuk membaca data dari perangkat optik. Sama juga ya dengan ini fungsinya, cuman dia lebih banyak datanya. Kalau ini cuma 1,4 mega, ini 600 mega sampai 2,5 giga ya. Tergantung. Kalau CD itu 600 mega, kalau DVD itu 2,5 gigabyte. Jadi ini digantikan oleh ini. Seperti itu. Ya, secara fungsi sama ya, menyimpan data ya. Nah, kemudian ini USB flash memory ya. Nah, ini adalah yang saat ini populer ya. Bahkan mungkin standar zaman sekarang orang menggunakan USB flash memory seperti itu untuk apa? Untuk penyimpan data ya, untuk pertukaran data sebenarnya, bukan penyimpan data. Nah, portable hard drive ini adalah hard disk portable ya, penyimpan data portable. Nah, kalau ini hard disk tapi bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya sama dengan hard disk ya, kisar dari 500 GB sampai 1 tera atau lebih ya. Kalau ini kan kecil ya, paling 64 GB paling besar seperti itu. Ini bisa buat backup. Kalau buat backup pakai ini. Oke, itu mengenai storage. Sekarang kita masuk ke yang namanya output device. Output device ada perangkat untuk outputting ya. Nah, ini ada dua yang utama. Ada yang namanya sound card. Nah, sound card ini adalah berperan untuk meningkatkan kemampuan komputer dalam menghasilkan suara. Peran sound card adalah merubah data dari data prosesor, data digital ya, menjadi data yang bisa didengar oleh manusia. Seperti itu ya. Nah, beda dengan video card. Kalau video card berubah informasi oleh prosesor ke dalam bentuk sinyal video. Nah, sound card nanti dikonekkan dengan yang namanya speaker ya. Jadi speaker itu tidak bisa langsung dicolokin ke prosesor karena dia tidak nyambung kan. Jadi sebuah speaker itu akan dicolokkan ke dalam sound card baru dikonek ke prosesor. Jadi si sound card tadi sama jembatan antara prosesor dengan si speaker. Nah, kalau monitor dia nanti akan connect ke video card atau VGA ya. Video card atau VGA. Nah, atau ke VGA. Jadi kalau si VGA berperan antara penghubung ya antara si monitor dengan si prosesor. Oke, jadi monitor nggak bisa langsung connect ke prosesor dan bisa menampilkan data, nggak bisa. Itu harus melewati dulu VGA card, dan si VGA-nya yang nanti akan memproses data sehingga bisa tampil di dalam monitor. Oke, output device lainnya printer ya. Printer juga merupakan perangkat output ya. Nah, kalau printer dia fungsi untuk mencetak informasi ke dalam kertas. Misalkan kita sudah membuat sebuah dokumen di dalam Microsoft Word, ingin kita
cetak ke dalam kertas, maka kita menggunakan printer seperti itu ya. Oke, yang lain adalah ini ya, 3D printing ya. Kalau printer kan merubah data ke dalam bentuk tulisan dalam kertas ya. Kalau 3D printing dia merubah menjadi benda langsung seperti itu ya. Misalkan Anda memiliki Anda misalkan ingin membuat kayak patung dari lilin gitu kan. Anda bisa menggunakan 3D printing untuk membuat patung dari lilin. Itu bisa ya, seperti itu. Kemudian biasanya adalah misalkan untuk printing ya, misalkan untuk kaos printing, bisa kaos printing, juga bisa untuk untuk fotokopi juga bisa ya, seperti itu ya. Nah itu output devices ya. Oke, selanjutnya dari motherboard. Motherboard ada sirkuit utama ya, yang bukan berbagai komponen komputer. Oke, jadi ini adalah fungsi motherboard ya. Jadi dia sebagai kayak rumah ya, dan dia kemudian menyediakan saluran ya, supaya antar komponen bisa saling berkomunikasi. Ini contohnya ya, ini adalah prosesor, ini memori, ini adalah slot untuk I/O ya, seperti itu. Jadi si motherboard inilah yang kemudian mengatur bagaimana ini bisa saling berkomunikasi. Nah ini dilengkapi dengan expansion slot ya, yang mungkin penambahan berbagai sirkuit ini memang expansion slot. Anda bisa menambahkan PGA card, Anda bisa menambahkan modem, Anda bisa menambahkan macam-macam ya, seperti itu ya, lewat sini. Oke, nah yang terakhir kita bisa mengenai komunikasi devices. Nah komunikasi device ini bisa dibilang ya baru lah ya dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan dari awal komputer mereka sudah dibuat. Kalau communication devices dia sebenarnya baru-baru aja ya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya modem ya. Modem adalah perangkat untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan telepon. Jadi modem ini merubah data dari telepon menjadi data digital dan sebaliknya. USB modem ini mungkin sering Anda gunakan ya. Ini perangkat untuk komunikasi data melalui jaringan mobile. Ini adalah perangkat ini. Jadi komunikasi device adalah perangkat untuk membantu Anda untuk mengkomunikasikan komputer Anda dengan komputer lainnya, seperti ya. Kalau tanpa ini maka komputer Anda hanya bisa untuk mengolah data, tapi tidak bisa ngirim data. Oke, tapi dengan adanya ini komputer kemudian bisa ngirim data. Nah makanya kemudian dalam konteks IT semua ini harus ada ya. Jadi kalau Anda misalkan ingin menjalankan IT, maka ya semuanya ada. Anda harus ada input devices-nya, ada input devices-nya, kemudian ada processing, ada storage, dan kemudian ada output, dan harus ada yang namanya communication devices, karena communication device inilah yang kemudian akan memberikan kesempatan bagi kita untuk kirim data